sini kan saya sengaja mengumpulkan ibu-ibu yang hamil di sini biar lebih memahami apa yang terjadi selama kehamilan, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Saya mohon waktunya lebih kurang 5-7 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baiklah. Sebelumnya saya akan memberikan ini leaflet, boleh dibawa ke rumah ya ibu. Nah di situ ada tulisan perubahan fisiologi selama kehamilan. Ya. Nah, ibu tahu nggak apa aja yang terjadi pada kehamilan? Apa aja perubahan-perubahan yang terjadi pada kehamilan? Payudara. Oh iya, benar. Apalagi ibu-ibu? Suka mual. Benar. Ibu anak berapa ibu? Ini anak pertama, Bu. Oh, makanya itu sering mual ya. Oh iya, benar. Nah, itu yang dikatakan ibu-ibu yang tadi itu udah benar. Berarti saya hanya melengkapinya aja. Nah, yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu banyak sekali. Yang pertama yaitu ciri-cirinya apa? Tidak halangan. Selama hamil tidak ada halangan terjadi. Terus yang kedua apa lagi? Tubuh kita terjadi kenaikan berat badan. Apa lagi? Susu membesar karena adanya peningkatan aktivitas hormon. Apalagi banyak lagi. Yang pertama, yang di leaflet ini saya ringkas-ringkasnya biar ibu bisa memahami. Nah, yang pertama yaitu rahim. Nah, rahim kan, rahim perut kita, tempat janin membesar itu di rahim. Nah, rahimnya pasti membesar karena ada janin bayi di dalam perut. Nah, yang berikutnya yaitu biasanya kalau orang hamil ini sering terjadi keputihan. Kenapa bisa terjadi keputihan? Ada yang bisa jawab enggak? Ada juga sih yang sebagian yang tidak terjadi keputihan karena memang peningkatan hormon, ada yang namanya hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan terjadinya keputihan. Nah, yang ketiga itu yaitu payudara yang tadi seperti ibu yang kasih tahu. Benar, payudaranya membesar. Terus apa lagi? Warna putih susunya menjadi hitam, biasanya yang coklat, menjadi pink, menjadi hitam. Terus areolanya membesar. Nah, itu merupakan tanda-tanda perubahan fisiologi pada kehamilan. Nah, puting susunya biasanya juga menonjol karena nanti pas melahirkan biar si bayi sudah hidup menyusui. Nah, yang berikutnya yaitu peredaran darah. Ibu biasanya ini kalau hamilnya sudah hamil tua, pernah nggak lihat kakinya bengkak? Nah, ada kan bengkak, terus tekanan darah cenderung menurun. Nah, kakinya yang tadi sering bengkak karena adanya pelebaran pembuluh darah di kaki. Nah, terus terjadi juga perubahan pada pernapasan. Biasanya ini pada trimester ketiga atau hamil tua seperti ibu ini. Sering terasa sesak nggak bu? Iya, sesak. Sesak, benar. Terasa tidak nyaman kan bu? Betul. Terus yang keenam ini pencernaan. Biasanya terjadi pada kehamilan muda atau sering disebut trimester pertama, yaitu bulan pertama sampai bulan ketiga. Apa itu tadi ibu bilang? Mual dan muntah. Nah, ini biasa yang terjadi di pagi hari. Terus sering terasa air liurnya gimana gitu, berlebihan atau sering mau berludah terus karena produksi saliva atau air liur itu meningkat. Nah, makanya sering perasaan ingin makan mangga atau apa, itu namanya ngidam ya bu ya. Nah, terus sering buang air besar. Sering keras tak bu nya kalau hamil? Lupa. Oh, karena sudah ada hamil lagi ya. Ibu kalau buang air besar gimana ibu Mary kalau waktu hamil? Hamil sekarang?
Lancar, Lancar, Karena alhamdulillah. suka makan sayur dan buah. Pintar, benar, itu sangat benar. Kalau dalam hamil harus banyak makan sayur dan buah biar tidak kekurangan serat. Kalau tidak banyak makan sayur buah, itulah bisa menyebabkan dianya bisa pupnya mengeras, sehingga bisa menyebabkan dia menjadi penyakit wasir. Nah, kalau saluran kencing juga nih biasanya kalau pada pada ibu yang hamil itu dia sering kencing pada trimester pertama dan trimester ketiga. Kenapa? Pada trimester pertama dan ketiga ada yang bisa jawab nggak? Kandung kemihnya tertekan. Benar, kandung kemihnya tertekan. Kalau trimester ketiga ini kan dia sudah mau melahirkan, makanya dia sering kencing gitu. Terus ada nggak pernah lihat kalau orang hamil itu ada plek di mukanya? Saya bu banyak ini Black. Kan? Itu jangan khawatir. Nanti kalau sudah selesai persalinan, dia akan terkelompok sendiri itu karena pengaruh dari kehamilannya itu pigmennya. Ya ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah itu tanda-tandanya apa yang harus kita lakukan biar kita bisa mengurangi ketidaknyamanan akibat perubahan fisiologinya. Apa? Ayo. Kalau kita mual dan muntah, kita harus makannya sedikit saja, tapi sering. Benar. Terus hindari bau-bauan yang menyengat yang dapat merangsang mual dan muntah. Nah, kalau seandainya kita sudah hamil besar, terutama apabila kakinya bengkak, kalau duduk harus ditinggikan sejajar, jangan digantung ya, biar peredaran darahnya lancar. Terus jangan memakai sepatu hak yang tinggi. Nah ibu-ibu jangan dulu bergaya kalau sudah hamil, apalagi sudah hamil besar ya, takut terpeletot lah jadi masalah pula. Terus kalau bisa pakailah yang tidak berhak, terus yang nyaman di kaki. Nantilah bergayanya dah bu ya, kalau sudah kedua kalinya dengan sehat selamat. Nah, terus apalagi kalau sesak napas, biasanya kalau sudah umur kehamilan besar begini, biasanya kalau tidur agak susah kan bu. Nah tinggikan bantalnya biar jangan terjadi sesak napas. Terus air susu, biasanya air susunya sudah mulai ini nih memproduksi dia. Kalau hamil besar sudah mulai ada air susunya. Nah merasa sakit susunya, nah jangan pakai BH yang ketat lagi, yang agak longgar ya. Terus kalau bagi ibu-ibu yang keputihan itu pakai daleman tuh yang menyerap, kaos yang menyerap, jangan yang pakai yang tidak menyerap. Terus kalau bisa cuci dengan air hangat, terus biarkan daerah kewanitaan itu tetap kering. Nah ada yang mau ditanyakan nggak? Selama pemberian informasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Saya berharap mungkin dari informasi ini bisa diterapkan ke ibu-ibu biar bisa menjadi